Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kesehatan serta juga kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas kita, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadlul Islam, dan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pagi hari, kita sudah membahas terkait dengan makna dari ghurbatul Islam, makna keterasingan Islam. Karena memang pembahasan kita ini masih pada bab ma jaa fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba, bab yang menjelaskan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ghurbatul Islam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah sirnanya ilmu dengan wafatnya para ulama, lalu kemudian munculnya orang-orang yang tidak berilmu yang kemudian berbicara tentang masalah-masalah yang umum terkait dengan manusia. Jadi yang kedua, makna ghurbatul Islam, orang yang berpegang pada ajaran agama Islam semakin sedikit. Yang betul-betul mau berpegang dengan ajaran agama Islam semakin sedikit. Lalu kemudian selanjutnya, bahwa banyak sekali praktek-praktek keagamaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Lalu kemudian, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sesuatu yang justru malah diingkari. Dan selanjutnya adalah munculnya keadaan-keadaan yang terbalik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap menjadi baik, dan seterusnya. Ikhwatal iman, azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita. Dan pada malam hari ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, sahibul matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, mendatangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat al-ghuraba, bagaimana ciri-ciri, bagaimana sifat-sifat orang-orang asing. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam awal mula datang asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali sebagaimana datang di awal mula, asing kembali. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Ya, orang-orang yang asing itu beruntung. Karena artinya bahwa dia berpegang kepada ajaran agama sebagaimana Islam di awal mula datang. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa rawahu Ahmadu, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan juga min hadits Ibnu Mas'udin, dari hadisnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, qila, ditanyakan, manil ghuraba'u, siapakah al-ghuraba'u, orang-orang yang asing. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, an-nuzza'u minal qabaili, yaitu orang-orang yang dia meninggalkan kabilahnya. Artinya ketika kampungnya, ketika negerinya, ketika daerahnya, ketika kabilahnya sudah rusak, maka dia pun hijrah meninggalkan kabilahnya untuk mencari tempat di mana dia bisa menunaikan agamanya dengan baik, dengan benar. Ini poin pertama, menyebutkan tentang sifat al-ghuraba. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ini riwayatnya Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad, jadi ini anaknya Imam Ahmad, meriwayatkan di dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad. Ada dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu. Al-ghuraba adalah orang-orang yang tetap baik ketika manusia dalam keadaan rusak. Alladzina yasluhuna idza fasadan nasu, yang tetap baik ketika manusia dalam keadaan rusak. Wa rawahu Ahmadu, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas, dari jalurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba yawma idzin lil ghurabai, maka beruntunglah pada saat itu bagi orang-orang yang asing. Idza fasadan nasu, yaitu tatkala manusia rusak. Jadi orang yang asing pada saat itu, sebagaimana disebutkan pada riwayat yang sebelumnya, yang mereka tetap beramal saleh, mereka tetap tunduk, mereka tetap taat ketika manusia dalam keadaan rusak. Mereka lah orang-orang yang asing, al-ghuraba. Walid Tirmidzi, dan di dalam riwayatnya Al-Imam At-Tirmidzi, yang kita sudah sebutkan ini ya, At-Tirmidzi bisa dibaca dengan beberapa bacaan, At-Tirmidziyu, At-Tirmidziyu, At-Turmudziyu, At-Tirmidziyu, At-Tirmidziyu, At-Turmudziyu, At-Turmidziyu. Nah, itu dia di antara cara bacanya. Min hadithi Katsir bin Abdullah, dari hadisnya Katsir bin Abdullah, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, al-ghuraba. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Perhatikan, jadi di dalam hadis ini Asy-Syaikh membawakan beberapa hadis yang itu menyebutkan di antara sifat-sifat ciri-ciri dari al-ghuraba. Yang pertama adalah an-nuzza'u minal qabail, yang meninggalkan kabilahnya ketika dalam keadaan rusak. Dia tidak ikut-ikutan rusak, tapi dia kemudian ketika dia sudah tidak bisa lagi berada di tengah-tengah kabilahnya, maka dia pun hijrah meninggalkan kabilahnya. Yang kedua, yang dia tetap beramal saleh ketika manusia rusak. Ketika orang berbuat kerusakan, ia tetap berusaha menunaikan amal saleh. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tetap memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup dia hanya sekedar saleh pada dirinya sendiri, tetapi dia pun muslihun, memperbaiki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkannya kembali. Oleh karena itulah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi
rahimahullahu ta'ala dikenal dengan dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Tetapi tadi maka orang-orang pun menyebutnya sebagai yang asing, membuat madhab baru, membuat aliran baru, menyelisihi madhab 4 dari para fuqaha dan seterusnya. Naam. Selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala asy-syarih, hadza khabarun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknahu yang maknanya adalah at-tahdziru minadh-dhalali. Ya, peringatan terhadap kesesatan. Jangan sampai kita tersesat. Wal hathu 'ala tamassuki bil islami, dan dorongan, motivasi ya serta perintah tentunya agar berpegang dengan agama Islam. Walau kana ahluhu qalilina, walaupun orang-orang yang berpegang kepada Islam itu sedikit. Lalu kemudian Syekh berkata hafizahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadza targhibun, ini adalah merupakan motivasi. Fi ayyakuna al-muslimu ma'al ghurabai fi akhiriz zamani. Ini adalah motivasi agar orang Islam bersama dengan orang-orang yang asing di akhir zaman. Wala yuzahiduhu fil islami qillatu ahlihi. Dan jangan sampai membuat dia tidak suka terhadap Islam sedikitnya orang yang berpegang kepada Islam. Kita sudah katakan makna ghurbatul Islam, di antara maknanya adalah sedikitnya orang yang berpegang kepada ajaran agama Islam. Wa tuba, dan arti tuba qila dikatakan, di antara makna tuba adalah hiya syajaratun fil jannati, yaitu pohon yang ada di surga. Wa qila, dan dikatakan juga hiya al jannatu nafsuha yuqalu laha tuba. Ada yang mengatakan bahwa maknanya tuba ini ya surga itu sendiri. Ya, maknanya atau disebut atau namanya adalah tuba. Wa qila, dan dikatakan lagi, ada yang mengatakan hiya kalimatun thayyibatun. Ya, tuba adalah kalimat yang baik. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara makna yang menunjukkan tuba adalah kalimat yang baik, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tuba lahum. Ya, ini kebaikan buat mereka. Wa husnu ma'ab, ya bisa berarti perkataan yang baik, bisa berarti surga. Wa husnu ma'abin, dan tempat kembali yang baik. Di tuba bisa berarti surga, pohon di surga, dan kalimat yang baik. Ini firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat ke-29. Wa rawahu Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini min hadits Ibnu Mas'udin, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalamnya qila, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba'u, siapakah al-ghuraba? Qala an-nuzza'u minal qabaili. An-nuzza'u minal qabaili, itu orang-orang yang pergi meninggalkan kabilahnya. An-nuzza'u jam'u nazi'in wa nazi'in. An-nuzza'u adalah jamak dari nazi'in dan nazi'in. Apa artinya? Wa huwal gharibul ladzi naza'a an ahlihi wa 'ashirati, yaitu orang yang dia mengasingkan diri. Ya, al-gharib, orang yang asing yang mengasingkan diri dari keluarganya, dari istrinya dan dari keluarganya. Ayil ladzina, ya maknanya adalah orang-orang yakhrujuna 'anil awtani, yang dia keluar dari negerinya, liiqamati sunanid dini, dalam rangka menegakkan sunnah-sunnah agamanya. Jadi dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan keluarganya, dalam keadaan negerinya, keluarganya sudah dalam keadaan rusak, untuk dalam rangka menegakkan agamanya. Nah, ini
Nanti kalau dikaitkan dengan hadisnya sahabat Hudzaifah radhiyallahu an yang sudah kita bahas. Ketika sahabat Hudzaifah radhiyallahu an bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya mesti lakukan Rasul? Ketika sudah banyak fitnah dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Lalu kemudian sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman katakan, bagaimana kalau seandainya sudah tidak ada lagi jamaah kaum muslimin, imam kaum muslimin, nggak ada lagi. I'tazil tilkal firaq. Tinggalkan firqah itu. Ya. Walau an ta'adha ala asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit menggigit akar pohon. Artinya, ya dia meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya, yang dia sudah tidak bisa lagi bertahan di situ. Ya, kalau dia masih ada, kaumnya masih ada, jamaatul muslimin masih ada, imam kaum muslimin masih ada, dia bertahan di situ. Tapi kalau sudah tidak ada, dia menyingkir. Yang dalam hadis ini disebutkan an-nuza'u minal qabaili. Wal khalilu minan nasi, dan sedikit dari manusia, man yahjuru watanahu, yang meninggalkan negerinya, wa ashiratahu, dan keluarganya, min ajli i'la'i kalimatil haqqi, dalam rangka meninggikan kalimat haq. Dan kalau dikaitkan dengan hadisnya Hudzaifah bin Yaman tadi, itu ketika memang sudah nggak ada lagi pemimpinnya, jamaatul muslimin pemimpinnya nggak ada, maka dia tinggalkan itu firqah itu. Yang ada pada kabilahnya, yang pada kaumnya, yang ada pada negerinya, dia tinggalkan itu. Dia menyendiri. Itu jadi keadaan dia memisahkan diri adalah tatkala tidak ada lagi jama'atul muslimin wa imamahum. Wa min ajli nashri dinillahil haqqi, dan dalam rangka menyebarkan agama Allah yang hak. Wa huwal islamu, yaitu agama Islam, fi arja'il ma'murati, di penjuru negeri. Jadi ketika negerinya ya sudah tidak ada lagi jama'atul muslimin, pemimpin kaum muslimin, maka dia meninggalkan negerinya. Dia hijrah, dia tinggalkan negerinya menuju ke negeri lain, yang dimana di negeri itu dia masih bisa menunaikan agamanya, ada jamaah kaum muslimin, ada pemimpin kaum muslimin. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang tetap salih ketika manusia rusak. Ya'ni ja'a fi wasfihim thalathatu awsafin. Telah datang terkait dengan sifat-sifat al-ghuraba, 3 sifat. Thalathatu awsafin. Yang pertama, an-nuzza'u minal qabaili, yaitu yang tadi meninggalkan kabilahnya. Ya'ni al-afradul ladzina yahjuruna awtanahum, yaitu orang-orang yang meninggalkan negeri mereka fi sabili iqamati sunanid dini, dalam rangka atau di jalan menegakkan sunnah-sunnah agama. Wa hadza dalilun, ini merupakan dalil ala anna al-islam, bahwa sesungguhnya Islam fi akhir zaman, di akhir zaman, sayasiru ghariban, menjadi asing. Ya banyak di antara ulama bahkan meninggalkan negerinya ketika negerinya sudah tidak bisa lagi menegakkan ajaran agama, menunaikan ajaran agama. Ya seperti yang dilakukan oleh keluarga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Meninggalkan negerinya Albania, sudah berubah haluan ya menjadi komunis ya. Yang lalu kemudian akhirnya tinggal di Damaskus ya, di Sam, Dimashq. Hijrah, meninggalkan dalam rangka menyelamatkan agamanya. Bahkan juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang Ashabul Kahfi. Ya, mereka meninggalkan kaumnya sampai kemudian akhirnya Allah jadikan mereka tertidur di dalam gua dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga agamanya. Dalam rangka untuk menjaga agamanya. Al-wasfu tsani, sifat yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap dia salih ketika manusia rusak. Yasluhuna
Ay maknanya yasluhun ay yasbiruna 'ala ad-dini. Mereka tetap bersabar, berpegang kepada agama. Ya tetap salih dia, tetap berpegang pada ajaran agama. Wala yanzuruna li fasadin nasi, dan tidak melihat kepada kerusakan manusia. Artinya dia nggak ngikut-ngikut. Wala yaquluna, dan mereka tidak berkata nahnu mithlun nasi, kita seperti orang kebanyakan. Ya, artinya udahlah kita ikuti aja lah, kita nggak usah menyelisihi mereka, udah kita ikuti saja. Tidak, mereka tidak seperti itu. Ya, mereka tidak berkata nahnu mithlun nas, sudah kita ngikutin orang-orang aja. La nusbihu bainan nasi munfaridina, kita jangan sampai menjadi orang yang menyendiri di tengah-tengah manusia. Nutabi'un nasa, kita ikutin aja manusia. Nutabi'ul mujtama'a, kita ikuti aja masyarakat. Nutabi'ul balada, kita ikuti aja penduduk negeri ini. Kebanyakan begitu, ya kita ikuti. Kata Syekh, la, mereka tidak seperti itu. Haula'i yasbiruna, mereka bersabar. Jadi di antara sifat al-ghuraba, sifat yang kedua, mereka bersabar, berpegang dengan ajaran agama. Tidak ikut-ikutan manusia. Walau kanu qalilina, walaupun mereka sedikit jumlahnya. Walau kanu qalilina, walaupun jumlah mereka sedikit. Walau khalafahumun nasu, walaupun mereka ditentang oleh manusia. Yasluhuna idza fasadan nasu, mereka tetap salih, bersabar, taat ketika manusia sedang dalam keadaan rusak. Wala yafsuduna ma'an nas, mereka tidak ikut-ikutan rusak bersama dengan manusia. Walakin kaunuhum yasluhuna bainan nas, tetapi keadaan mereka yang tetap salih di antara manusia, hadza yahtaju ila sabrin wa thabatin wa thiqatin wa ma'rifatin. Ini membutuhkan pada kesabaran. Butuh pada kekokohan, konsisten. Wa thiqatin, dan keyakinan yang kuat. Wa ma'rifatin, dan ilmu yang cukup. Ini juga tidak kalah penting untuk dicatat ini. Wa ma'rifatin, ilmu. Karena orang, bagaimana dia mau konsisten kalau dia tidak punya ilmu? Ilmu, keyakinan, dia sabar, dia konsisten. Ya, dia memiliki ilmu, dia punya keyakinan, dia sabar dan konsisten. Al-wasfu tsalitsu, sifat yang ketiga dari sifatnya al-ghuraba adalah yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang merusak sunnah, meninggalkan sunnah, dia justru malah menghidupkan kembali. Yakni maknanya adalah yakununa salihina fi anfusihim. Mereka saleh pada diri mereka sendiri, dan juga wa yuslihuna ma afsadan nasu, dan memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Bagaimana caranya? Bidda'wati ilallahi, dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amri bil ma'rufi, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wan nahyi anil munkari, dan melarang dari kemungkaran. Wa ta'limil khairi, dan mengajarkan kebaikan. Yuslihuna, ini la'allahu ada yang kurang ya. Yuslihuna ma yufsidun bistita'atihim wa la yaskutun. La'allahu ada yang hilang ini. Yuslihuna ma afsadan nas bistita'atihim. Yuslihuna ma afsadan nasu bistita'atihim wa la yaskutun. Mereka berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dengan segenap kemampuan mereka dan tidak tinggal diam. Ya, jadi tidak diam saja melihat ada kerusakan, melihat ada
penyimpangan, tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperbaikinya. Dengan cara apa? Tadi kita sudah sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dengan dakwah ilallah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tidak diam saja, tidak diabaikan, tidak dibiarkan saja. Udah biarin aja orang rusak, nggak usah didakwahi, tidak. Dan kita sudah sebutkan tadi di awal mula kajian ini, bahkan di pertemuan sebelumnya, bahwa di antara tanda atau makna ghurbatul Islam, bahwa dakwah islahiyah, upaya untuk memperbaiki dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, itu malah justru menjadi sesuatu yang ditentang. Hari ini menjadi sesuatu yang diingkari. Sudahlah, nggak usah nyalah-nyalahin orang dan seterusnya itu. Tetapi tadi al-ghuraba tetap mereka berusaha melakukan dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Dan itu juga yang dimaksud dengan dakwah tajdid, dakwah pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan di sini bukan berarti mendatangkan ajaran baru, membawakan ajaran baru, tidak. Tetapi maknanya adalah memperbaiki yang rusak. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan juga min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas, dari jalurnya Sa'd bin Abi Waqqas. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba yauma idzin lil ghurabai idza fasadan nasu. Maka tuba, beruntunglah, kebaikanlah, surga bagi orang yang asing tatkala manusia dalam keadaan rusak. Ai idza fasadan nasu la yathbutu 'alal haqqi, yaitu ketika manusia rusak mereka tidak kokoh, tidak konsisten di atas kebenaran. Illa man kana indahu imanun wa yaqinun wa quwwatun, kecuali mereka atau orang yang memiliki iman, keyakinan, kekuatan. Dan ini jelas butuh ilmu ya. Orang punya keyakinan, ini butuh ilmu. Kalau tanpa ilmu dia tidak bisa yakin, yang ada dia akan terombang-ambing. Wa illa, apabila dia tidak memiliki iman, keyakinan, kekuatan, dan juga ilmu tentunya, فَإِنَّهُ يَنْجَرِفُ مَعَ النَّاسِ, maka tentu dia akan apa? Ikut-ikutan manusia. فَضَعِفُ الْإِيمَانِ, orang yang lemah imannya, أَوْ مُزَعْزَعُ الْإِيمَانِ, atau imannya yang goncang, أَوْ قَلِيلُ الْفِقْهِ, sedikit fiqihnya, وَالْعِلْمِ, dan sedikit ilmunya, يَنْجَرِفُ مَعَ النَّاسِ, maka dia akan ikut-ikutan, terseret bersama dengan kebanyakan orang. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman, a'azzakumullah, perhatikan. Di antara salah satu ciri dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Di antara ciri dakwah islahiyah, dakwah perbaikan adalah ad-da'wah ilal ilmi. Seruan untuk menuntut ilmu. Seruan untuk belajar. Seruan untuk menuntut ilmu. Ini salah satu ciri dakwah islahiyah, dakwah perbaikan. Yaitu mengajak manusia untuk nuntut ilmu. Mengajak manusia untuk belajar. Sehingga kemudian punya keyakinan yang kuat, keimanan, dan seterusnya. Jadi belajar, nuntut ilmu. Salah satu ciri dakwah islahiyah. Menghidupkan kembali ilmu yang didasari atas dasar Alkitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Walid Tirmidzi, dan juga Al-Imam Tirmidzi membawakan riwayat dari hadisnya Katsir ibn Abdullah an abihi, dari ayahnya, an jaddi, dari kakeknya, fatuba lil ghurabai, maka tuba, ya beruntung, surga bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Yuslihuna ma afsadan nasu, mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun,
Dan tidaklah Rabbmu menghancurkan satu negeri, satu desa atau satu negeri, ya ini desa-desa, bizulmin sebab kezaliman, sedangkan wa ahluha muslihun, sedangkan keluar di antara penduduknya masih ada yang berbuat kebaikan dan memperbaiki. Nah ini perhatikan. Jadi pada dasarnya dakwah islahiyah itu agar supaya selamat satu negeri itu. Adanya dakwah at-tauhid di satu negeri, dakwah kepada sunnah Nabi SAW, itu dalam rangka untuk islah, memperbaiki. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat 117. Allah tidak akan membinasakan, menghancurkan satu negeri sedangkan penduduknya masih ada yang muslihun, yang berusaha menuju kepada islah, perbaikan. Ad-da'wah ila Allah, menyeru kepada Allah. Ta'lim al-khair, mengajarkan kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ihya'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yaqul salihuna. Allah Subhanahu wa taala tidak firmankan salihuna, dia salih pada dirinya sendiri, tidak. Bal qala, tetapi Allah Subhanahu wa taala firmankan muslihuna, mereka membuat perbaikan. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka perintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wa yanshuruna al khaira, menyebarkan kebaikan-kebaikan, dakwah. Lihat, perhatikan. Amma idza kanu salihina, adapun kalau mereka salih pada diri mereka sendiri, ya, salihina fi anfusihim, mereka salih pada diri mereka sendiri, wasakitina, dan mereka diam, kemungkaran diam, kesyirikan diam, kebid'ahan diam, ya fa innahum yahlikuna ma'al halikin, mereka pun akan ikut binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Sebagaimana pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay ya'ummakum bil 'adzab. Perintahkanlah kalian terhadap yang ma'ruf, cegahlah oleh kalian dari kemungkaran, atau Allah akan meratakan kalian dengan azab. Semuanya kena, yang salih kena ketika dia diam, ketika tidak mau memperbaiki, ketika dia tidak mau mendakwahi, padahal dia punya kemampuan, maka akan binasa bersama dengan orang yang binasa. Nanti ketika dibangkitkan, ya sesuai dengan niat dan amal mereka masing-masing tentunya. Tetapi ketika bencana datang, ya mara bahaya datang, azab dunia datang, orang-orang saleh yang diam dari kemungkaran, mereka tidak melarangnya, tidak mencegahnya, ikut terkena juga. Ta'ummuhumul uqubatu fid dunya. Hukuman di dunia ya terkena kepada mereka juga, merata kepada mereka juga. Lakin yaumal qiyamati, tetapi pada hari kiamat, yab'atsuhumullahu ala niyatihim. Tetapi nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat mereka. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dan di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tadi, ada sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah taala, ada 3 sifat dari al-ghuraba. Sifat orang-orang yang asing. Ada 3 sifat. Sifat yang pertama adalah disebutkan di dalam hadis dengan redaksi an-nuzza'u 'anil qabaili. Yaitu orang-orang yang dia meninggalkan kabilahnya. Ini sifat yang pertama, ya, an-nuzza'u 'anil qabaili. Itu orang-orang yang meninggalkan kabilahnya yang sudah rusak, yang dimana dia tidak ada lagi dapati jama'atul muslimin wa imamuhum. Sebagaimana kita sudah sebutkan tadi dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu an.
Nah, adapun dia masih punya kemampuan untuk tinggal di tengah-tengah mereka, maka lebih baik berada di tengah mereka dan bisa mendakwahi mereka, lebih baik di tengah mereka. Ya, kecuali tadi sudah nggak lagi didapati jamaatul muslimin, nggak ada imam kaum muslimin, nggak ada di kabilahnya, di kampungnya, di kaumnya, sehingga kemudian berkelompok-kelompok mereka, bercerai-berai mereka, saling bertikai, maka sebagaimana hadisnya sahabat Hudzaifah Ibn Yaman, i'tazil tilkal firaq. Tinggalkan kelompok-kelompok itu. Ya, walau an ta'adha ala asli syajaratin, walaupun engkau harus sendirian menggigit akar pohon, ya ini kinayah, ini kita menyendiri. Dan kalau masih ada ternyata jamaatul muslimin dan imamuhum di tempat lain, di negeri lain, dia boleh pindah, hijrah menuju negeri tersebut. Yang kedua, sifat yang kedua, yaitu mereka yang tetap bersabar dan salih, tetap salih. Alladzina yasluhuna. Alladzina yasluhuna, yaitu orang-orang yang tetap salih. Ini yasluhun dibacanya. Dia tetap salih, tetap bersabar. Ya, tetap sabar ketika manusia rusak. Idza fasadan nas. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Ketika manusia rusak, dia tetap saleh. Dan ini bisa seperti ini, dia tetap bersabar, maksudnya saleh, dia bersabar dalam ketaatan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tauhid dan seterusnya, karena dia memiliki ilmu pertama. Yang kedua, memiliki keyakinan yang kuat. Kokoh, istiqamah, bersabar. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, adalah ini kalau yang ketiga alladzina yuslihuna. Kalau yang ketiga yuslihuna, yang memperbaiki. Ya, ini yang ketiga, sifat yang ketiga, ciri yang ketiga. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu. Yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Apa yang dirusak oleh manusia, dia perbaiki berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sunnati. Ya, dia memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun lebih lagi, dia butuh ilmu, kesabaran, ya, dan dia juga butuh ilmu untuk menyampaikan dan menjelaskan. Karena dia mau melakukan islah. Dia hendak melakukan dakwah islahiyah. Butuh ilmu untuk menyampaikan kebenaran, memberitahukan kebenaran, menginformasikan kebenaran. Ya. Jadi yang pertama, dia meninggalkan kabilahnya. Jadi kalau dia sudah nggak bisa lagi bertahan di tengah kabilahnya, dia tidak lagi mampu bertahan, dia tidak bisa lagi menyampaikan, dan dia khawatir atas agamanya. Dia khawatir atas agamanya, maka dia boleh meninggalkan kabilahnya, meninggalkan kaumnya. Dia hijrah, dia tinggalkan kaumnya, dia tinggalkan negerinya, boleh dia melakukan hal itu. Ya, diperkenankan dia melakukan hal itu. Tetapi apabila dia masih mampu bertahan di negerinya, dengan dia dalam keadaan tetap berada di atas agamanya, di atas agama, akidah yang lurus, tauhid yang benar, ya maka dia tetap bertahan di negerinya. Atau bahkan dia termasuk orang yang bahkan bisa berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Ini jauh lebih baik lagi. Ya, orang yang hidup bersama di tengah-tengah manusia, wa yasbir ala adzahum, dan bersabar atas penderitaan-penderitaan yang datang dari manusia, dan mereka tetap mendakwahinya, ini jauh lebih baik lagi. Ya, walaupun tadi dia dikucilkan, dia direndahkan, dia dihinakan, dia ditentang, dia diselisihi, bahkan diusir, bahkan bisa jadi dari tengah-tengah kaumnya. An-nuza' anil qabail.
Ya, ketika memang sudah nggak bisa, ya dia pergi meninggalkan kabilahnya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya dalam rangka untuk menjaga agamanya. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, seperti Ashabul Kahfi, ya, seperti bahkan keluarganya Syekh Nuh Najati, yaitu ayahnya dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahumullah taala, yang akhirnya meninggalkan negerinya Albania, hijrah ke Damaskus, ke Syam, dalam rangka menyelamatkan agamanya, karena negerinya sudah berubah, ya, komunis atau semisalnya itu, ya, yang sebagaimana kita ketahui dan kita baca di dalam perjalanan kehidupan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nuza' minal qabail. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kabilahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan negerinya, Makkah, menuju ke Madinah. Dalam rangka itu. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Bada al-Islamu ghariban. Islam awal mula datang pun aneh, asing. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terasing ke negeri Madinah. Sebelumnya sebagian para sahabat harus terasing hijrah ke Habasyah. Ya, maka begitu juga sama. Jadi tetap berlaku sampai hari kiamat. Al-hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Tadi dalam rangka menyelamatkan agamanya, menyelamatkan din. Ketika dia sudah tidak mampu lagi menunaikan agamanya, melawan juga nggak mampu. Belum mampu. Maka dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan kabilahnya. Naam, ikhwatal iman, azzakumullah. Ini 3 poin yang diambil dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala terkait dengan sifat al-ghuraba. Sifat orang-orang yang asing. Yang pertama, an-nuza' anil qabaili, meninggalkan kabilahnya dalam rangka untuk menjaga agamanya, menegakkan agamanya. Yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu, yaitu orang-orang yang tetap bersabar dalam kesalehan ketika manusia rusak. Dan yang ketiga adalah alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku, yaitu dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, sebagaimana sudah diumumkan dan diinformasikan lewat pengumuman melalui Facebook. Jadi bagi para pemirsa Facebook yang mengikuti kajian kita kali ini, kita sampaikan kuis dan nanti bisa dijawab dari jawaban kuis ini di kolom komentar di Facebooknya Urban Syariah yang mengikuti kajian live ini. Jadi pertanyaan kuis untuk pemirsa FB di kesempatan malam hari ini, kuisnya adalah sebutkan 3 sifat dari al-ghuraba yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan 3 sifat al-ghuraba, itu orang-orang asing yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ikhwatal iman, azzakumullah. Ya, semoga Anda bisa menjawabnya. Silahkan jawab di kolom komentar dan juga sertakan nomor WA yang bisa dihubungi. Dan insya Allah hadiahnya 1 buah kitab terjemah Syarah Fadl Islam. Adapun nanti para ikhwah sekalian yang telah bergabung di grup khusus, nanti pertanyaannya lebih khusus lagi untuk yang berada di grup khusus para ikhwah qiraah kitab. Nanti kita akan sampaikan di grup tersebut pertanyaan kuis untuk malam hari ini. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pada malam hari ini. Semoga Allah Rabbul Alamin selalu menjaga kita dan kaum muslimin dari berbagai macam keburukan-keburukan di dunia dan juga di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.